Desi, Kang Ajab, kalian di mana? Pak Edi terus berteriak. Tubuhnya yang dari tadi berdiri dan berdiam seperti kaku dan tidak bisa bergerak, ingin sekali dia keluar dari tempat ini. Namun dia terlalu takut untuk melangkahkan kakinya di dalam kabut yang tebal ini. Hingga sesuatu pun terjadi. Sesuatu yang membuat dirinya akhirnya terpaksa untuk berlari tak tentu arah. Berlari menjauhi tempat itu. Karena ketika dirinya sedang berada di dalam kabut itu, secara tiba-tiba terdengar, "Kenapa mencari Adudi dengan Ajab? Bukannya Pak Edi datang ke sini untuk mencari Ice?" Sebuah bisikan tepat di dekat telinganya tiba-tiba terdengar. Bisikan dari suara yang selama ini sering dia dengar ketika dirinya menari di dekatnya. Pak Edi langsung menoleh ke arah kiri, tempat di mana suara berada bisikan itu berasal. Ketika dia menoleh, sebuah bayangan seseorang yang sedang menari di dalam kabut terlihat. Seseorang dengan baju hijau dengan corak bunga berwarna merah yang terlihat samar-samar dari dalam kabut yang berada di dekatnya. "Ayo nari lagi di sini Pak Edi. Nari dengan Neng Ica di sini nggak Pak Edi puas?" Pak Edi hanya bisa terdiam. Tubuhnya bergetar hebat. Bahkan senter yang dia bawa pun kini tidak bisa dia pegang dengan erat. Dia tahu ini suara Ice, suara yang dia kenal, suara ketika dirinya sedang digoda beberapa kali agar dia memberikan saweran dari panggung ke panggung. Suara Ice memang menawan, suaranya yang merdu membuat siapapun hafal dengan suaranya. Namun kali ini berbeda. Yang dia lihat bukanlah Ice dengan paras cantiknya, tapi hantu dari seseorang yang sudah mati di dalam kabut itu. Tubuhnya yang gemulai terlihat samar-samar, dengan kedua tangannya yang ke atas, juga dengan jari jemari yang sedang dia mainkan, selayaknya penari jaipong yang sedang menari. Apalagi, di tengah-tengah rasa takutnya yang mendalam, bayangan itu mendekat secara perlahan di antara kabut tebal yang menutupi dirinya, sehingga dia hanya bisa melihatnya samar-samar dengan senter yang ia pegang. Tak bisa diungkapkan dengan kata-kata bagaimana Pak Edi ketakutan ketika hal itu terjadi. Semakin lama, semakin dekat bersamaan dengan langkah kaki dari bayangan itu yang seakan-akan melayang ke arahnya. Tubuhnya benar-benar tidak bisa bergerak pada saat ini. Tubuhnya membeku. Dia hanya bisa mengangkat tangannya dan menutup wajahnya dengan mulut yang terbuka lebar. Dia sudah pasrah. Dia tidak tahu apa yang terjadi apabila bayangan itu mendekati dirinya. Apalagi ketika dia terdiam di sana. Hawa dingin berhembus dengan pelan ke arahnya. Hawa dingin yang menusuk kulit seperti jarum tipis yang menembus ke arah pakaian yang sedang dia pakai. Sebuah angin kencang tiba-tiba berhembus. Seperti ada sesuatu yang menabrakkan diri ke arah dirinya yang sedang terdiam. Samar-samar terdengar pula seorang yang sedang tertawa kecil, suara yang secara perlahan menghilang di tengah hutan yang gelap ini. Bersamaan dengan kabutnya yang mulai menghilang, tubuh Pak Edi masih belum bisa berhenti bergetar. Dia melihat dari sela-sela jari tangannya yang kini menutupi wajahnya, mencari tahu apakah bayangan ini masih ada atau sudah menghilang. Butuh waktu beberapa menit ketika dia sudah menyadari bahwa kabut tebal yang tadi menutupi dirinya kini menghilang. Pak Edi menghela nafas panjang. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di dalam hutan. Sudah cukup dia diteror di setiap malam dengan keluarganya yang tidak tahu apa-apa tentang dirinya. Pak Edi kembali mengangkat senternya yang hampir terjatuh dan berbalik ke arah jalanan setapak untuk mencariku bersama Dudi dan Desi yang kini entah ada di mana. Namun, nafasnya tiba-tiba berat. Tepat ketika dia memalingkan tubuhnya secara perlahan, tepat di sebelah kiri dirinya, dia melihat Ice yang menatap dirinya dari dekat, hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. Matanya yang melotot, lidahnya yang menjulur keluar, juga dengan bekas ikatan tali yang menghitam,
juga darah yang mengucur keluar dengan bau busuk yang menyengat kini tercium olehnya. Ice muncul begitu saja. Dia menyeringai di depan wajah Pak Edi dengan jarak yang sangat-sangat dekat. Apalagi, "Pak, ayo. Ice sudah panas. Yuk, seperti biasa yuk. Asal bayarannya besar, Ice mah hayu-hayu aja," katanya dengan nada yang merdu. Tangannya yang pucat kini terlihat memegang dada Pak Edi secara perlahan. Tangan itu menyentuh dadanya dan naik ke arah pipinya. Dia memegangnya dan memaksa Pak Edi melihat wajahnya yang menyeramkan itu lebih dekat lagi. Kepalanya dia miringkan ke kiri, tepat seperti dirinya menggantung di dapur ketika ditemukan oleh suaminya sendiri. Benar-benar sesuatu yang mengerikan untuk dilihat oleh kedua matanya. Ditambah kini Ice mulutnya terbuka dan terlihat dua gigi taring kecil yang muncul dengan kondisi matanya yang melotot ke arahnya. Sontak, Pak Edi langsung menepis tangannya dengan sangat keras. Dia benar-benar ketakutan. Pak Edi yang langsung berlari ke depan dengan harapan bahwa dia akan menemukan kita bertiga dan memberitahukan bahwa dirinya bertemu kembali dengan sosok Ice yang kini muncul di hadapannya dengan wajahnya yang menyeramkan. Meskipun kini kabut putih secara ajaib kembali menutupi dirinya, seperti tidak membiarkan dia lari begitu saja. Namun Pak Edi tidak peduli. Dia terus berlari di dalam kabut yang menutupi dirinya lagi secara perlahan. Dia tidak mau bertemu dengan Ice, sosok yang kini menakutkan untuk dia lihat dengan kedua matanya. Pak Edi begitu ketakutan ketika melihat Ice yang muncul di balik kabut dengan wajahnya yang menyeramkan. Dia berlari melewati jalanan setapak hutan yang penuh dengan daun-daun kering yang jatuh ke tanah pada malam itu. Kursak. Dia berlari di tengah hutan dengan kondisinya yang terengah-engah. Beberapa kali dirinya mempercepat langkahnya, dan beberapa kali pula langkah kaki itu terhenti sesaat sebelum akhirnya berlari kembali. Sorot matanya yang tajam dan melihat ke segala arah. Telinganya yang awas ketika mendengar suara yang aneh di sebelah kiri dan jalanan setapak tersebut. Juga senter yang terus menyorot jalanan tanpa henti di tengah kabut yang kembali turun dan masih menemaninya hingga saat ini. Hutan di gunung sebenarnya memiliki tumbuhan dan pohon yang sangat indah ketika dilihat di siang hari. Bunga-bunga indah bermekaran di atas pohon dengan akarnya yang kokoh menyerap makanan dari pohon itu. Ada juga tumbuhan untuk menangkap serangga dan memakannya. Namun berbeda dengan malam hari, hening, sepi, dan gelap. Bahkan berkabut seperti yang kini dialami Pak Edi, hanya meninggalkan kesan yang seram dan menakutkan untuk dimasuki, tanpa ada satu keindahan pun di sepanjang jalan setapak itu. Setelah berjalan cukup jauh, Pak Edi akhirnya berhenti di sebuah pohon besar. Nafasnya yang terengah-engah dengan jarak pandang yang terbatas membuatnya harus beristirahat sembari memberikan sinyal kepadaku, Desi dan Dudi, bahwa dia sedang beristirahat di sana. "Kang Ajab, Desi, Kang Dudi, aku sedang beristirahat di bawah pohon besar. Kalau kalian mendengar suaraku, kalian langsung mendekat ke arah suara," teriakan Pak Edi menggema di seluruh hutan pada malam itu. Dia duduk dan menyandar di bawah pohon sembari menunggu kabut menghilang. Karena ketika dia berlari, dia kembali tertutup oleh kabut tebal yang menutupi seluruh jalan yang dia lihat. Dia hanya terdiam, menunggu kabut itu hilang, sebelum akhirnya dia berangkat kembali menemui kita bertiga, yang mungkin saja pada saat ini sedang mencarinya. Suasana di sekitarnya hening. Dia benar-benar tidak melihat kita bertiga, yang kini berada di mana. Hanya terdengar suara burung-burung malam yang menghiasi hutan pada malam itu. Rupanya, semakin lama Pak Edi terduduk di sana, matanya seolah-olah mengantuk. Bahkan beberapa kali dia ketiduran di bawah pohon besar tersebut. Namun Pak Edi beberapa kali kembali terbangun dan mencoba menahan rasa kantuk yang semakin lama semakin kuat. Akhirnya, Pak Edi yang tampak kelelahan dan menyerah, dia membiarkan matanya tertutup dalam keadaan duduk di bawah pohon besar di tengah-tengah hutan yang gelap. Dia hanya berharap di waktu tidurnya dia tidak diganggu oleh para makhluk penunggu gunung dan akan terbangun ketika pagi tiba, di saat matahari kembali mengambil alih langit dan menyinari seluruh gunung dengan sinarnya yang terang. Di saat Pak Edi sedang tertidur lelap, kabut yang tebal itu pelan-pelan menghilang. Kabut yang selama ini menutup mereka kembali melayang ke atas
dan kemudian menghilang di tengah malam yang gelap. Namun tiba-tiba terdengar suara ramai orang yang lalu lalang di depan Pak Edi. Suara langkah kaki yang melewatinya, yang sedang tertidur lelap di bawah sebuah pohon besar. Suara langkah kaki itu membuat Pak Edi perlahan-lahan terbangun dari tidurnya, karena dia merasa terganggu dengan suara berisik yang kini terdengar oleh kedua telinganya pada saat itu. Pak Edi begitu kaget ketika dia bangun. Dia melihat beberapa pantulan cahaya berwarna merah yang mengenai dirinya. Cahaya itu sangat terang dan berjajar rapi dengan bangunan-bangunan yang berjajar seperti ada sebuah kampung kecil di tengah hutan. Pak Edi yang tidak percaya atas apa yang dia lihat. Dalam sekejap, dia bangun dari duduknya, mencoba memastikan bahwa yang dia lihat bukanlah mimpi. Karena Pak Edi yakin, sewaktu dia tertidur, tempat ini adalah hutan dengan pepohonan yang lebat di kedua sisinya. Apakah ini adalah kampung yang diceritakan oleh Desi? Kata Pak Edi bingung. Pak Edi yang mendengar Desi bercerita tentang dirinya dan Ice hanya bisa memastikan bahwa apa yang Desi ceritakan adalah benar. Lampu-lampu minyak dan obor yang berjejer, rumah-rumah yang terbuat dari kayu hutan dan beratapkan rumbia yang berjajar dengan sangat rapi. Rumah yang Pak Edi lihat adalah rumah panggung yang terbuat dari anyaman bambu dan beratapkan rumbia. Tiang-tiang rumah dibuat dari bambu dan diikat oleh tali yang terbuat dari kulit pohon dan diikatkan satu sama lain, membentuk rangka rumah. Dan rumah-rumah itu berjajar satu sama lain dengan rapi, sehingga terlihat asri. Apa yang dia lihat membuat dia kembali berpikir bahwa ini adalah tempat yang sama selama ini mereka cari. Tempat di mana Ice bertemu dengan Nyi Mayangsari untuk pertama kalinya. Dan di tempat ini pula lah Ice mendapatkan suatu benda yang membuatnya cantik dan menggoda bagi para laki-laki yang berada di dekatnya. Kini Pak Edi hanya bisa berdiri. Dia tidak berani melangkahkan kakinya karena dia tahu bahwa manusia yang dia lihat lalu lalang di kampung tersebut adalah para makhluk penunggu gunung yang selama ini menjebak para manusia agar masuk ke dalamnya dan tidak bisa kembali keluar. Aku sekarang harus bagaimana? Apakah aku harus mencari Ice? Atau aku harus mencari Nyi Mayangsari? Aku tidak peduli dengan Desi, dengan Dudi, bahkan dengan para warga kampung Lewi Damar yang diteror olehnya. Yang pasti aku harus memastikan bahwa Ice tidak bergentayangan lagi di sekitar rumah dan meneror keluarga serta anak-anakku di sana. Namun aku bingung. Aku belum melihat Kang Ajab sampai sekarang. Aku harus bagaimana ini? Kata Pak Edi yang tertunduk dengan kedua tangannya yang menutupi kepalanya. Pikirannya penuh dengan pertanyaan akan apa yang harus dia lakukan sekarang. Karena Pak Edi sadar dia hanyalah pengusaha yang sama sekali belum pernah berurusan dengan hal-hal seperti ini. Bukannya tidak mau dia melangkahkan kakinya untuk mencari Nyi Mayangsari ataupun Ice. Namun hatinya terlalu takut ketika dirinya yang tidak bisa apa-apa berada di tengah para makhluk yang pada saat ini sedang mondar-mandir di depannya dengan wujud manusia. Dia takut bahwa apa yang sedang dia lihat bisa saja akan berubah ke wujud aslinya ketika mereka tahu bahwa ada manusia yang datang ke tempat ini sendirian. Bagaimana ini? Pikir Pak Edi. Dia benar-benar bingung dan takut akan hal itu. Satu-satunya cara agar dia bisa aman hanyalah menungguku datang dan membantunya untuk keluar dari tempat ini. Meskipun apa yang terjadi selanjutnya tidak seperti apa yang dia harapkan. Karena dari kejauhan tampak seseorang yang berjalan menemui dirinya. Seorang wanita yang terlihat cantik meskipun umurnya terlihat tidak muda lagi. Kamu tidak perlu bingung seperti itu, katanya dengan suara yang merdu. Tujuanmu memang kesini kan untuk mencariku dan mencari jiwa Ice yang sedang terjebak di tempat ini sehingga jiwanya tidak bisa dimurnikan. Pak Edi yang mendengar hal itu tiba-tiba melihat ke arah wanita tersebut. Dia berjalan dengan sangat anggun mendekati dirinya sekarang, bersamaan dengan banyak sekali orang di belakangnya yang kini mengerubungi Pak Edi di bawah pohon besar tersebut. Wanita dengan postur layaknya model, wajahnya yang nampak sudah menua terlihat jelas, namun kecantikannya masih bisa membuat Pak Edi terpesona. Wajahnya yang anggun serta jalannya yang teratur serta orang-orang yang mengikutinya di belakang membuat dirinya yakin bahwa yang mendatanginya kali ini bukanlah orang yang sembarangan. Apalagi ketika Pak Edi yang ketakutan hanya bisa berdiri dan tidak bisa melakukan apapun sekarang. Dia berdiri di depan Pak Edi. Sambil tersenyum dia mengangkat tangannya dengan orang-orang yang kini mengerubunginya.
dari segala arah. Secara perlahan, tangannya yang halus itu menyentuh dagu Pak Edi. Secara perlahan bersamaan dengan wajahnya yang dia dekatkan ke arahnya. Sosok Ice yang kamu lihat tadi bukanlah Ice yang sebenarnya. Juga jiwa yang selama ini menghantui kalian dan para warga di sekitarnya. Namun itu adalah aku yang mengambil alih jiwanya dan meneror semua orang yang mengenalnya. Jiwa Ice masih terikat denganku dan tidak akan aku biarkan siapapun bisa memurnikan jiwanya pada saat ini. Bahkan, aku adalah sosok yang muncul dari dalam kabut, yang sengaja membuatmu terjebak di dalamnya, hingga akhirnya sampai ke sini. Tangannya yang memegang dagu Pak Edi kini secara perlahan dia turunkan secara perlahan ke arah dada. Wajahnya yang cantik, dengan suaranya yang merdu, membuat Pak Edi sedikit tergoda dengan ucapannya. Ah iya, aku lupa. Aku adalah Nyima yang Sari, orang yang membuat wajah Ice semakin cantik dan semakin menggoda bagi setiap lelaki, katanya sambil mengusap-usap tubuh Pak Edi secara perlahan. Aku sengaja membuatmu terpisah dari orang-orang yang berjalan bersamamu, karena aku sengaja mengundang kamu untuk menjadi yang pertama. Karena kamu adalah orang yang pernah merasakan tubuh Ice ketika dia terpengaruh oleh benda yang aku berikan. Bagaimana rasanya? Nikmat sekali, bukan? Nyima yang Sari terlihat menggoda ketika suara merdunya terdengar oleh Pak Edi pada saat itu. Wajahnya memang tidak muda, namun masih terlihat cantik dan menggoda ketika dia berbicara seperti itu di depannya. Namun, brak! Tiba-tiba sebuah tangan yang halus dari Nyima yang Sari terkepal dan memukul pohon besar yang ada di belakang Pak Edi pada saat itu. Kamu juga adalah orang yang membuat Ice bunuh diri, sehingga perjanjian yang sudah aku jaga terputus secara paksa oleh kejadian itu. Tiba-tiba, tanah yang berada di sekitar Pak Edi bergetar dengan hebat. Nada bicaranya tiba-tiba berubah menjadi berat dan berteriak dengan sangat kencang tepat di depan wajahnya pada saat itu. Bersamaan dengan wajahnya yang tiba-tiba retak secara perlahan, wajahnya yang cantik kini berubah menjadi keriput dengan rambut yang berwarna putih. Tangannya yang halus kini berubah menjadi kulit tanpa daging yang kasar, sehingga wajah yang awalnya cantik kini terlihat seperti nenek-nenek yang sudah tua dengan wajah yang menyeramkan. Lalu ketika kau ingin memurnikan si Ice, kau minta tolong kepada anaknya si Darsa buat melepaskan si Ice yang terikat denganku. Brak! Nyima yang Sari kembali memukul pohon yang ada di belakang Pak Edi. Pak Edi yang panik akan perubahan yang terjadi di depan kepalanya sendiri hanya bisa terdiam dengan tubuh yang bergetar dengan sangat hebat. Aku tidak akan melepaskan si Ice meskipun kalian berempat mati di tempat ini. Jadi, kau yang pertama kali akan aku tarik jiwanya, karena kalian sudah berani datang ke tempatku untuk mencari jiwa si Ice. Bawa manusia itu ke dalam rumahku. Akan aku tarik jiwanya seperti manusia-manusia yang menjadi budak di gunung sepuh ini. Makhluk itu tertawa keras. Dia berbalik ke arah kerumunan yang sedang mengerubungi Pak Edi pada saat itu. Ketika makhluk itu menghilang, mereka yang sedang mengelilingi Pak Edi tiba-tiba mendekat, dan tak lama dirinya berteriak sesaat sebelum dia tertutup sepenuhnya oleh para makhluk yang tadi mengelilinginya. Ah, tolong Kang Ajab, Desi, Dudi, tolong! Nyima yang Sari dan para makhluk yang membawa Pak Edi kini berjalan secara perlahan mendekati salah satu rumah besar yang letaknya paling ujung di kampung itu. Sebuah rumah dengan banyak sekali obor-obor yang menyala terang dibandingkan dengan rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Mau dibawa kemana aku ini? Tolong, tolong! Mau dibawa kemana aku? Katanya sambil meronta-ronta di tanah. Kedua tangannya kini ditarik oleh para makhluk yang pertama kali dia lihat adalah manusia. Namun sekarang, wujudnya benar-benar berubah menjadi menyeramkan untuk dia lihat dengan kedua matanya sendiri. Para manusia yang berjalan hilir mudik di kampung tersebut, secara perlahan kulitnya memudar. Kulitnya perlahan mengelupas, menyisakan tubuh dengan daging tanpa kulit. Rambutnya yang tadinya hitam berubah jadi putih. Wajahnya muncul beberapa kerutan, benjolan bernanah, dan mata yang menatapnya berubah jadi merah. Mereka yang awalnya hanya memakai kaos, memakai jaket, celana panjang, juga sendal jepit, tiba-tiba berubah dengan sendirinya.
Mereka semua berubah menjadi bentuk yang menyeramkan, dengan gigi taring yang keluar dan rambut yang memanjang. Badannya bongkok dengan kulit yang terkelupas menjadi warna hijau. Terdengar beberapa tawa seperti sedang menertawakan Pak Edi yang sedang diseret pada malam itu. Tawa yang terlihat sangat riang dan seperti sedang mengejek dan mencoba mempermainkan Pak Edi yang tidak berdaya sekarang. Kedua tangannya ditarik oleh beberapa makhluk dan membiarkan tubuh dan kakinya terseret di tanah oleh para makhluk tersebut. Banyak sekali makhluk yang mengikutinya dengan gigi taring yang tajam dan air liur yang menetes di tanah dan mengeluarkan asap. Pak Edi terlihat seperti makanan mereka yang sudah siap mereka santap dengan sukacita. Pak Edi yang melihat pemandangan itu hanya bisa pasrah. Beberapa kali dia berteriak meminta tolong kepadaku, Desi dan Dudi, yang mungkin saja mendengarnya pada saat itu. Namun tidak ada jawaban yang berarti. Suara teriakan yang dia keluarkan hanya menjadi bahan olokan dari para makhluk yang mengelilinginya, dengan banyak suara tawa yang menggema di seluruh kampung itu. Buka pintunya. Aku bawa tamu agung sekarang. Salah satu manusia yang malam ini sedang mencari tempat ini di dalam gunung. Priak! Sebuah pintu besar terbuka secara tiba-tiba. Sebuah pintu yang terbuat dari kayu jati dengan gagang pintu yang terbuat dari besi bulat yang sangat berat. Rumah yang megah dengan pagar bambu yang membenteng mengelilingi rumah tersebut. Sebuah gapura besar dengan atap rumbia menjadi pembatas antara jalan dan halaman rumah itu. Rumah itu terlihat paling megah meskipun dibuat dari bambu, dengan tiang-tiang bambu yang kokoh menancap ke tanah, menopang rumah itu, dan ukiran kayu di pintu yang terlihat dengan megahnya. Di setiap tiang-tiangnya terdapat banyak obor yang menyala, semakin membuat rumah itu terang, sehingga rumah itu terlihat paling terang di antara rumah-rumah lainnya. Nyi Mayangsari, yang sekarang memakai wujud aslinya, berjalan paling depan, memasuki ruangan yang besar, sebuah ruangan yang seringkali dipakai oleh para penari, seperti Ice dan Desi, untuk menghibur Nyi Mayangsari, dan semua makhluk yang ada di tempat. Di ruangan inilah semuanya bermula. Sebuah tempat yang menjadi awal dari kasus Ice menari di hadapan Nyi Mayangsari. Disinilah pula Ice mendapatkan suatu benda, yang mungkin saja hingga dia meninggal dan dikubur, benda itu masih menempel di dalam tubuhnya. Sehingga hingga saat ini pun dia masih terikat di tempat ini. Dan jiwanya masih bisa diambil alih oleh Nyi Mayangsari. Pak Edi yang sudah pasrah karena dirinya diseret oleh beberapa makhluk yang sedang memegang kedua tangannya, hanya bisa melihat ruangan tersebut tanpa bisa melepaskan dirinya dari jeratan para makhluk yang berada di sekelilingnya. Dia tidak tahu akan diapakan tubuhnya sekarang, karena tadi dia belum melihat sosok Ice yang sedang dia cari bersamaku, Desi dan Dudi yang mereka temui di depan gerbang gunung pada malam itu. Sediakan tempat duduk untuk manusia itu. Biarkan dia menikmati suatu pertunjukan yang mungkin saja bisa menjadi pertunjukan terakhir baginya. Nyi Mayangsari akhirnya kembali berjalan ke arah depan dan duduk di atas kursi favoritnya yang berwarna keemasan dengan corak dan ukiran yang indah. Dia dengan santainya duduk di tempat itu dengan bantalan dudukan yang berwarna merah yang terlihat sangat empuk dan elegan. Prok tok 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 tok. Tiba-tiba suara bunyi-bunyi yang terdengar olehnya, suara ketukan dari kayu yang dipukul beberapa kali yang disambung dengan sebuah suara saron yang merdu. Akhirnya suara-suara seperti bonang, kendang, gong, dan rebab muncul dan menyatu dalam satu irama yang khas, dan membuat semua makhluk di sana menikmati suara-suara tersebut yang muncul entah dari mana. Dek! Semua obor dan lampu minyak di sana tiba-tiba mati. Pak Edi yang duduk di sana pun tiba-tiba tidak bisa melihat apapun. Semuanya gelap dan tidak ada cahaya satupun yang meneranginya pada saat itu. Dek, dek, dek. Jantung Pak Edi tiba-tiba berdetak dengan sangat kencang. Keringat dingin yang tadi menghilang kini muncul kembali bersamaan dengan wajahnya yang tampak sangat pucat karena dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Yang bisa dia lakukan hanyalah bergumam, memohon agar ada seseorang yang bisa menyelamatkannya di situasi yang dia alami sekarang. Karena dalam hidupnya, dia baru merasakan hal seperti ini dan ini sangatlah menyeramkan untuk dia alami. Suatu hal yang mungkin saja akan berbekas apabila dia aman dari apa yang terjadi sekarang. Dan hal ini tidak akan bisa hilang dari ingatannya
ketika dia melanjutkan hidupnya kembali esok hari. Sebuah cahaya kecil tiba-tiba muncul dari atas. Cahaya dari api yang melingkar dan membentuk sebuah lampu gantung kecil dengan beberapa sumbu yang menyala di atas sana. Cahaya itu secara perlahan-lahan menerangi ruangan itu kembali, menerangi dirinya bersamaan dengan para makhluk yang ada di sana. Gong. Suara gong tiba-tiba berbunyi kembali, bersamaan dengan suara saron, bonang, rebab, juga kendang yang kembali terdengar dengan sangat merdu di dalam kepala Pak Edi. Namun ada sesuatu yang berbeda sekarang. Ruangan tersebut tiba-tiba berubah menjadi sebuah ruangan yang penuh dengan darah yang sudah mengering di setiap dindingnya. Dinding yang putih dan bercampur dengan noda darah-darah merah yang mengering di seluruh dinding tersebut. Semuanya tampak kusam dan menyeramkan. Juga lampu minyak yang menyala hanya satu-satunya cahaya yang dia lihat, sehingga sinarnya tidak menyinari keseluruhan tempat tersebut, seperti ruangan yang tadi dia lihat pertama kali. Dia kini berada di ruangan yang berbeda, bersamaan dengan para makhluk yang memenuhi ruangan itu dengan bentuk dan wajahnya yang menyeramkan. Mereka tampak riuh ketika berada di ruangan tersebut. Bahkan, dua makhluk yang masih memegang Pak Edi supaya tidak melarikan diri terlihat sangat senang ketika berada di ruangan tersebut. Pak Edi tampak kembali terkejut karena ruangan yang kosong di tengah kini muncul seseorang yang sedang menari dengan kondisi yang terlihat sangat kecapean. Tidak ada senyuman cerah yang terpancar olehnya. Yang ada hanyalah wajah murung yang terlihat oleh Pak Edi pada saat itu. Baju tari yang dia kenakan kini sudah lusuh, penuh darah, juga sudah kotor dengan debu dan kotoran. Wajahnya tertunduk dengan rambutnya yang terurai. Dia seperti terpaksa melakukan hal itu di depan Pak Edi. Benar-benar seperti seseorang yang sedang menari tanpa henti, sehingga dia sendiri tidak bisa mempertahankan tubuhnya yang sempoyongan itu. "Astaga, itu kamu, Ice?" kata Pak Edi dengan nada yang pelan. Tangannya bergerak mengikuti irama gamelan yang mengiringinya menari. Dia seperti terus-menerus menari tanpa henti, sehingga dia terlihat sangat kecapean dibuatnya. Ice yang mungkin sudah ada pada batasnya, tiba-tiba menghentikan tubuhnya. Sudah tidak kuat mengikuti irama tersebut. Dia terduduk dan tertunduk dengan wajah yang tampak murung. Namun, "Jangan berhenti nari, ulah nari." Muncul suara yang berasal dari Nyi Mayang Sari yang masih duduk di kursinya. Suaranya menggema ke seluruh tempat. Bahkan para makhluk yang awalnya riuh pun mendadak diam. Mereka seperti takut dengan suara Nyi Mayang Sari yang terlihat sangat marah kepada Ice. Ice yang tampak kecapean pun hanya bisa berdiri kembali dan menari mengikuti irama gamelan yang merdu tanpa henti. Dengan tubuh yang seperti tidak ada tenaga lagi dan raut muka yang terlihat sangat kecapean, Ice melanjutkan kembali tarian itu. Penonton menjadi riuh kembali ketika Ice melanjutkan tariannya. Mereka tertawa dan saling bercengkrama satu sama lain dengan wujud yang sama menyeramkannya. Mereka terlihat puas melihat tarian Ice yang tanpa henti. Pak Edi yang menyaksikan hal itu hanya bisa menggelengkan kepala dengan rasa takut yang memenuhi tubuhnya. Nyi Mayang Sari pun melihat ke arah Pak Edi. Dengan tersenyum, dia berkata dari kejauhan agar Pak Edi menikmati pertunjukan ini sebelum nantinya Nyi Mayang Sari akan menarik jiwanya dan menjadikannya budak di tempat ini. "Bagaimana? Kau sudah puas dengan tarian Ice? Tarian yang menggoda bagi para laki-laki macam kau sehingga ingin sekali menyetubuhinya?" kata Nyi Mayang Sari sambil tersenyum. "Setelah menarik jiwamu, aku akan kembali menarik jiwa 3 orang lainnya. Dan setelah selesai aku menarik jiwa kalian, jiwa Ice akan aku lepaskan sebagai gantinya dan membiarkan dirinya bergentayangan tanpa terikat olehku sampai habis umur yang ditentukan dalam hidupnya. Jadi, nikmatilah tarian itu untuk yang terakhir kalinya, karena ketika semuanya selesai, aku akan menarik jiwamu sehingga kamu tidak bisa kembali pulang ke alammu saat pagi tiba." Bruyak! Nyi Mayang Sari yang sedang tertawa tiba-tiba dikejutkan oleh suara keras yang terdengar oleh semua makhluk yang ada di sana. Bahkan Pak Edi yang tampak sudah pasrah pun mendengar hal itu dan langsung melihat ke arah pintu yang kini tampak berbeda. "Ice, Pak Edi, di mana kalian?" Suara itu menggema ke seluruh ruangan.
Suara yang terdengar tidak asing oleh Nyi Mayang Sari pada saat itu. Suara siapakah itu? Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk penulisnya MC Diktanya Demit. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini sejauh ini di Fakta Sejarah. Terima kasih. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.